Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, perkenalkan nama saya Rizky Stedamayanti Hasan dengan NIM 2045142. Saya dari kelas Hukum Agraria D. Di sini saya akan membacakan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, yaitu tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria. Pertama, Bab 1. Dasar-dasar dan ketentuan-ketentuan pokok. Pasal 1 ayat 1. Seluruh wilayah Indonesia adalah kesatuan tanah air dan seluruh rakyat Indonesia yang bersatu sebagai bangsa Indonesia. Ayat kedua yaitu seluruh bumi, air, dan ruang angkasa termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dalam wilayah Republik Indonesia sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa adalah bumi, air, dan ruang angkasa bangsa Indonesia dan merupakan kekayaan nasional. Ayat ketiga yaitu hubungan antara bangsa Indonesia dan bumi, air, serta ruang angkasa termaksud dalam ayat 2 pasal ini adalah hubungan yang bersifat abadi. Pasal 4 yaitu dalam pengertian bumi selain permukaan bumi termasuk pula tubuh bumi di bawahnya serta yang berada di bawah air. Ayat 5 yaitu dalam pengertian air termasuk baik perairan, pedalaman maupun laut wilayah Indonesia. Ayat ke-6 yaitu yang dimaksud dengan ruang angkasa ialah ruang di atas bumi dan air tersebut pada ayat 4 dan 5 pasal ini. Pasal 2 ayat 1. Atas dasar ketentuan dalam pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar dan hal-hal sebagai yang dimaksud dalam pasal 1, bumi, air, dan ruang angkasa termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat. Ayat kedua yaitu hak menguasai dari negara termaksud dalam ayat 1 pasal ini memberi wewenang untuk A. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan, dan pemeliharaan bumi, air, dan ruang angkasa tersebut. B. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air, dan ruang angkasa. C. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air, dan ruang angkasa. Ayat ketiga yaitu wewenang yang bersumber pada hak menguasai dari negara tersebut pada ayat 2 pasal ini digunakan untuk mencapai sebesar-besar kemakmuran rakyat dalam arti kebangsaan, kesejahteraan, dan kemerdekaan dalam masyarakat dan negara hukum Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil, dan makmur. Ayat 4 yaitu hak menguasai dari negara tersebut atas pelaksanaannya dapat dikuasai kepada daerah-daerah swatantra dan masyarakat hukum adat sekadar diperlukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional menurut ketentuan-ketentuan peraturan pemerintah. Pasal 3. Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam pasal 1 dan 2 pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat hukum adat sepanjang menurut kenyataan masih ada harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan negara yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi. Pasal 4 ayat 1. Atas dasar hak menguasai dari negara sebagai yang dimaksud dalam pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi yang disebut tanah yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain serta badan-badan hukum. Ayat 2 yaitu hak-hak atas tanah yang dimaksud dalam ayat 1 pasal ini memberi wewenang untuk mempergunakan tanah yang bersangkutan. Demikian pula tubuh bumi dan air serta ruang yang ada di atasnya. Sekadar diperlukan untuk kepentingan yang langsung berhubungan dengan penggunaan tanah itu dalam batas-batas menurut undang-undang ini dan peraturan-peraturan hukum lain yang lebih tinggi. Ayat 3 yaitu selain hak-hak atas tanah sebagai yang dimaksud dalam ayat 1 pasal ini ditentukan pula hak-hak atas air dan ruang angkasa. Selanjutnya yaitu pasal 5. Hak agraria yang berlaku atas bumi, air, dan ruang angkasa ialah hukum adat sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan negara yang berdasarkan atas persatuan bangsa dan dengan sosialisme Indonesia serta dengan peraturan-peraturan yang tercantum dalam undang-undang ini dan dengan peraturan perundangan lainnya segala sesuatu dengan mengindahkan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama. Pasal 6. Semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial. Pasal 7. Untuk tidak merugikan kepentingan umum, maka pemilikan dan penguasaan tanah yang melampaui batas tidak diperkenankan. Pasal 8 itu atas dasar hak menguasai dari negara sebagai yang dimaksud dalam pasal 2 diatur pengambilan kekayaan alam yang terkandung dalam bumi, air, dan ruang angkasa. Pasal 9. 1. Hak warga negara Indonesia dapat mempunyai hubungan yang sepenuhnya dengan bumi, air, dan ruang angkasa dalam batas-batas ketentuan pasal 1 dan pasal 2. Ayat 2 yaitu tiap-tiap warga negara Indonesia baik laki-laki maupun wanita mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh sesuatu hak atas tanah serta untuk mendapat manfaat dan hasilnya baik bagi diri sendiri maupun keluarganya.
Pasal 10 ayat 1. Setiap orang dan badan hukum yang mempunyai sesuatu hak atas tanah pertanian pada asasnya diwajibkan mengerjakan atau mengusahakannya sendiri secara aktif dengan mencegah cara-cara pemerasan. Ayat kedua yaitu pelaksanaan daripada ketentuan dalam ayat 1 ini akan diatur lebih lanjut dengan peraturan perundangan. Ayat ketiga yakni pengecualian terhadap asas tersebut pada ayat 1 pasal ini diatur dalam peraturan perundangan. Pasal 11 ayat 1. Hubungan hukum antara orang termasuk badan hukum dengan bumi, air, dan ruang angkasa serta wewenang-wewenang yang bersumber pada hubungan hukum itu akan diatur agar tercapai tujuan yang disebut dalam pasal 2 ayat 3 dan dicegah penguasaan atas kehidupan dan pekerjaan orang lain yang melampaui batas. Ayat 2. Perbedaan dalam keadaan masyarakat dan keperluan hukum golongan rakyat di mana perlu dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan diperhatikan dengan menjamin perlindungan terhadap kepentingan golongan yang ekonomis lemah. Pasal 12 ayat 1. Segala usaha bersama dalam lapangan agraria didasarkan atas kepentingan bersama dalam rangka kepentingan nasional dalam bentuk koperasi atau bentuk-bentuk gotong royong lainnya. Ayat 2. Negara dapat bersama-sama dengan pihak lain menyelenggarakan usaha-usaha dalam lapangan agraria. Pasal 13 ayat 1. Pemerintah berusaha agar supaya usaha-usaha dalam lapangan agraria diatur sedemikian rupa sehingga meninggikan produksi dan kemakmuran rakyat sebagai yang dimaksud dalam pasal 2 ayat 3 serta menjamin bagi setiap warga negara Indonesia derajat hidup yang sesuai dengan martabat manusia, baik bagi diri sendiri maupun keluarganya. Ayat 2. Pemerintah mencegah adanya usaha-usaha dalam lapangan agraria dari organisasi-organisasi dan perseorangan yang bersifat monopoli swasta. Ayat 3. Usaha-usaha pemerintah dalam lapangan agraria yang bersifat monopoli hanya dapat diselenggarakan dengan undang-undang. Ayat 4. Pemerintah berusaha untuk memajukan kepastian dan jaminan sosial termasuk bidang perburuan dalam usaha-usaha di lapangan agraria. Pasal 14 ayat 1. Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam pasal 2 ayat 2 dan 3, pasal 9 ayat 2 dan serta pasal 10 ayat 1 dan 2, pemerintah dalam rangka sosialisme Indonesia membuat suatu rencana umum mengenai persediaan, peruntukan, dan penggunaan bumi, air, dan ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. A. Untuk keperluan negara. B. Untuk keperluan peribadatan dan keperluan suci lainnya sesuai dengan dasar ketuhanan yang Maha Esa. C. Untuk keperluan pusat-pusat kehidupan masyarakat, sosial, kebudayaan, dan lain-lain kesejahteraan. D. Untuk keperluan perkembangan produksi pertanian, peternakan, dan perikanan serta sejalan dengan itu. E. Untuk keperluan perkembangan industri, transmigrasi, dan pertambangan. Ayat 2. Berdasarkan rencana umum tersebut pada ayat 1, pasal ini dan mengingat peraturan-peraturan yang bersangkutan, pemerintah daerah mengatur persediaan, peruntukan, dan penggunaan bumi, air, serta ruang angkasa untuk daerahnya sesuai dengan keadaan daerah masing-masing. Ayat 3 yaitu peraturan pemerintah daerah yang dimaksud dalam ayat 2 pasal ini berlaku setelah mendapat pengesahan mengenai daerah tingkat 1 dari presiden, daerah tingkat 2 dari gubernur atau kepala daerah yang bersangkutan, dan daerah tingkat 3 dari bupati atau wali kota atau kepala daerah yang bersangkutan. Pasal 15. Memelihara tanah termasuk menambah kesuburannya serta mencegah kerusakannya adalah kewajiban tiap-tiap orang, badan hukum, atau instansi yang mempunyai hubungan hukum dengan tanah itu dengan memperhatikan pihak yang ekonomis lemah. Baik, selanjutnya di bab 2. Hak-hak atas tanah, air, dan ruang angkasa serta pendaftaran tanah. Bagian 1. Ketentuan-ketentuan umum. Pasal 16 ayat 1. Hak-hak atas tanah sebagai yang dimaksud dalam pasal 4 ayat 1 ialah A. Hak milik, B. Hak guna usaha, C. Hak guna bangunan, D. Hak pakai, E. Hak sewa, F. Hak pembuka tanah, G. Hak memungut hasil hutan, H. Hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut di atas yang akan ditetapkan dengan undang-undang serta hak-hak yang sifatnya sementara sebagai yang disebutkan dalam pasal 53. Ayat 2 yaitu hak-hak atas air dan ruang angkasa sebagai yang dimaksud dalam pasal 4 ayat 3 ialah A. Hak guna air, B. Hak pemeliharaan dan penangkapan ikan, C. Hak guna ruang angkasa. Pasal 17 ayat 1. Dengan mengingat ketentuan dalam pasal 7, maka untuk mencapai tujuan yang dimaksud dalam pasal 2 ayat 3 diatur luas maksimum atau minimum tanah yang boleh dipunyai dengan sesuatu hak tersebut dalam pasal 16 oleh satu keluarga atau badan hukum. Ayat 2. Penetapan batas maksimum termasuk dalam ayat 1 pasal ini dilakukan dengan peraturan perundangan di dalam waktu yang singkat. Ayat 3. Tanah-tanah yang merupakan kelebihan dari batas maksimum termasuk dalam ayat 2 pasal ini diambil oleh pemerintah dengan ganti kerugian untuk selanjutnya dibagikan kepada rakyat yang membutuhkan menurut ketentuan-ketentuan dalam peraturan pemerintah. Ayat 4. Tercapainya batas minimum termasuk
termaksud dalam ayat 1 pasal ini yang akan ditetapkan dengan peraturan perundangan dilaksanakan secara berangsur-angsur. Pasal 18. Untuk kepentingan umum, termasuk kepentingan bangsa dan negara serta kepentingan bersama dari rakyat, hak-hak atas tanah dapat dicabut dengan memberi ganti kerugian yang layak dan menurut cara yang diatur dengan undang-undang. Bagian 2. Pendaftaran tanah. Pasal 19 ayat 1. Untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah, diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan peraturan pemerintah. Ayat 2. Pendaftaran tersebut dalam ayat 1 pasal ini meliputi A. Pengukuran perpetaan dan pembukaan tanah. B. Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut. C. Pemberian surat-surat dan tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat. Ayat 3. Pendaftaran tanah diselenggarakan dengan mengingat keadaan negara dan masyarakat, keperluan lalu lintas sosial ekonomi, serta kemungkinan penyelenggaranya menurut pertimbangan Menteri Agraria. Ayat 4. Dalam peraturan pemerintah diatur biaya-biaya yang bersangkutan dengan pendaftaran termaksud dalam ayat 1 di atas dengan ketentuan bahwa rakyat yang tidak mampu dibebaskan dari pembayaran biaya-biaya tersebut. Baik, selanjutnya yakni bagian 3. Hak milik. Pasal 20 ayat 1. Hak milik adalah hak turun-temurun terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah dengan mengingat ketentuan dalam pasal 6. Ayat 2. Hak milik dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain. Pasal 21 ayat 1. Hanya warga negara Indonesia yang dapat mempunyai hak milik. Ayat kedua, oleh pemerintah ditetapkan badan-badan hukum yang dapat mempunyai hak milik dan syarat-syaratnya. Ayat 3. Orang asing yang sesudah berlakunya undang-undang ini memperoleh hak milik karena pewarisan tanpa wasiat atau percampuran harta karena perkawinan. Demikian pula warga negara Indonesia yang mempunyai hak milik dan setelah berlakunya undang-undang ini kehilangan kewarganegaraannya wajib melepaskan hak itu di dalam jangka waktu 1 tahun sejak diperolehnya hak tersebut atau hilangnya kewarganegaraan itu. Jika sesudah jangka waktu tersebut lampau hak milik itu tidak dilepaskan, maka hak tersebut hapus karena hukum dan tanahnya jatuh pada negara, dengan ketentuan bahwa hak-hak pihak lain yang membebaninya tetap berlangsung. Ayat 4 yaitu selama seseorang di samping warganegaraan Indonesianya mempunyai kewarganegaraan asing, maka ia tidak dapat mempunyai tanah dengan hak milik dan baginya berlaku ketentuan dalam ayat 3 pasal ini. Pasal 22 ayat 1. Terjadinya hak milik menurut hukum adat diatur dengan peraturan pemerintah. Ayat kedua, selain menurut cara sebagai yang dimaksud dalam ayat 1 pasal ini, hak milik menjadi karena A. Penetapan pemerintah menurut cara dan syarat-syarat yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah. B. Ketentuan undang-undang. Pasal 23 ayat 1. Hak milik demikian pula setiap peralihan, hapusnya dan pembebanannya dengan hak-hak lain harus didaftarkan menurut ketentuan-ketentuan yang dimaksud dalam pasal 19. Ayat 2. Pendaftaran termaksud dalam ayat 1 merupakan alat pembuktian yang kuat mengenai hapusnya hak milik serta sahnya peralihan dan pembebanan hak tersebut. Pasal 24. Penggunaan tanah milik oleh bukan pemiliknya dibatasi dan diatur dengan peraturan perundangan. Pasal 25. Hak milik dapat dijadikan jaminan uang dengan dibebani hak tanggungan. Pasal 26. Jual beli penukaran penghibahan, pemberian dengan wasiat, pemberian menurut adat. Pasal 26 ayat 1. Jual beli penukaran penghibahan, pemberian dengan wasiat, pemberian menurut adat dan perbuatan-perbuatan lain yang dimaksudkan untuk memindahkan hak milik serta pengawasannya diatur dalam peraturan pemerintah. Ayat 2 yaitu setiap jual beli penukaran penghibahan, pemberian dengan wasiat dan perbuatan-perbuatan lain yang dimaksudkan untuk langsung dan tidak langsung memindahkan hak milik kepada orang asing kepada seseorang warga negara yang di samping kewarganegaraannya Indonesianya mempunyai kewarganegaraan asing atau kepada suatu badan hukum kecuali yang ditetapkan oleh pemerintah termasuk pada dalam pasal 21 ayat 2 adalah batal karena hukum dan tanahnya jatuh kepada negara dengan ketentuan bahwa hak-hak pihak lain yang membebaninya tetap berlangsung serta semua pembayaran yang telah diterima oleh pemilik tidak dapat dituntut kembali. Pasal 27. Hak milik hapus bila A. Tanahnya jatuh kepada negara. 1. Karena penjabatan hak berdasarkan pasal 18. 2. Karena penyerahan dengan sukarela oleh pemiliknya. 3. Karena ditelantarkan. 4. Karena di ketentuan pasal 21 ayat 3 dan pasal 26 ayat 2. B. Tanahnya musnah. Selanjutnya ini bagian 4 yaitu hak guna usaha. Pasal 28 ayat 1.
Hak guna usaha adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara dalam jangka waktu sebagaimana tersebut dalam pasal 26. Guna perusahaan pertanian, perikanan, atau peternakan. Ayat 2. Hak guna usaha diberikan atas tanah yang luasnya paling sedikit 5 hektar dengan ketentuan bahwa jika luasnya 25 hektar atau lebih harus memakai investasi modal yang layak dan teknik perusahaan yang baik sesuai dengan perkembangan zaman. Ayat 3, yakni hak guna usaha dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain. Pasal 29 ayat 1. Hak guna usaha diberikan untuk waktu paling lama 25 tahun. Ayat 2. Untuk perusahaan yang memerlukan waktu yang lebih lama dapat diberikan hak guna usaha untuk waktu paling lama 30 tahun. Ayat 3, yaitu atas permintaan pemegang hak dan mengingat keadaan perusahaannya jangka waktu yang dimaksud dalam ayat 1 dan 2 pasal ini dapat diperpanjang dengan waktu paling lama 25 tahun. Pasal 30 ayat 1. Yang dapat mempunyai hak guna usaha ialah A. Warga negara Indonesia, B. Badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia. Ayat 2. Ayat 2 yaitu orang atau badan hukum yang mempunyai hak guna usaha dan tidak lagi memenuhi syarat-syarat sebagai yang tersebut dalam ayat 1. Pasal ini dalam jangka waktu 1 tahun wajib melepaskan atau mengalihkan hak itu kepada pihak lain yang memenuhi syarat. Ketentuan ini berlaku juga terhadap pihak yang memperoleh hak guna usaha jika ia tidak memenuhi syarat tersebut. Jika hak guna usaha yang bersangkutan tidak dilepaskan atau dialihkan dalam jangka waktu tersebut, maka hak itu hapus karena hukum. Dengan ketentuan bahwa hak-hak pihak lain akan diindahkan menurut ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Pasal 31. Hak guna usaha terjadi karena penetapan pemerintah. Pasal 32 ayat 1. Hak guna usaha termasuk syarat-syarat pemberiannya, demikian juga setiap peralihan dan penghapusan hak tersebut harus didaftarkan menurut ketentuan-ketentuan yang dimaksud dalam pasal 19. Ayat 2. Pendaftaran termaksud pada dalam ayat 1 merupakan alat pembuktian yang kuat mengenai peralihan serta hapusnya hak guna usaha, kecuali dalam hal hak itu hapus karena jangka waktunya berakhir. Pasal 33. Hak guna usaha dapat dijadikan jaminan utang dengan dibebani hak tanggungan. Pasal 34. Hak guna usaha hapus karena A. Jangka waktunya berakhir, B. Dihentikan sebelum jangka waktunya berakhir karena sesuai syarat tidak dipenuhi, C. Dilepaskan oleh pemegang haknya sebelum jangka waktunya berakhir, D. Dicabut untuk kepentingan umum, ditelantarkan, F. Tanahnya musnah, G. Ketentuan dalam pasal 30 ayat 2. Maaf. Baik, selanjutnya bagian 5, hak guna bangunan. Pasal 35 ayat 1. Hak guna bangunan adalah hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan-bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri dengan jangka waktu paling lama 30 tahun. Ayat 2, yaitu atas permintaan pemegang hak dan dengan mengingat keperluan serta keadaan bangunan-bangunannya, jangka waktu tersebut dalam ayat 1 dapat diperpanjang dengan waktu paling lama 20 tahun. Ayat ketiga yaitu hak guna Ayat 3 yaitu hak guna bangunan dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain. Pasal 36 ayat 1. Yang dapat mempunyai hak guna bangunan ialah A. Warga negara Indonesia, B. Badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia. Ayat 2. Orang atau badan hukum yang mempunyai hak guna bangunan dan tidak lagi memenuhi syarat-syarat yang disebut. Ayat 2 yaitu orang atau badan hukum yang mempunyai hak guna bangunan dan tidak lagi memenuhi syarat-syarat yang tersebut dalam ayat 1. Pasal ini dalam jangka waktu 1 tahun wajib melepaskan atau mengalihkan hak itu kepada pihak yang lain yang memenuhi syarat. Ketentuan ini berlaku juga terhadap pihak yang memperoleh hak guna bangunan jika ia tidak memenuhi syarat-syarat tersebut. Jika hak guna bangunan yang bersangkutan tidak dilepaskan atau dialihkan dalam jangka waktu tersebut, maka hak itu hapus karena hukum. Dengan ketentuan bahwa hak-hak pihak lain akan diindahkan menurut ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Pasal 37. Hak guna bangunan terjadi A. Mengenai tanah yang dikuasai langsung oleh negara karena ketetapan pemerintah. B. Mengenai tanah milik karena perjanjian yang berbentuk otentik antara pemilik tanah yang bersangkutan dengan pihak yang akan memperoleh hak guna bangunan itu, yang bermaksud menimbulkan hak tersebut. Pasal 38 1. Ayat 1. Hak guna bangunan termasuk syarat-syarat pemberiannya, demikian juga setiap peralihan dan hapusnya hak tersebut harus didaftarkan menurut ketentuan-ketentuan yang dimaksud dalam pasal 19. Ayat 2. Pendaftaran termaksud dalam ayat 1 merupakan alat pembuktian yang
kuat mengenai hapusnya hak guna bangunan serta sahnya peralihan hak tersebut, kecuali dalam hal hak itu hapus karena jangka waktu yang berakhir. Pasal 39. Hak guna bangunan dapat dijadikan jaminan utang dengan dibebani hak tanggungan. Pasal 40. Hak guna bangunan hapus karena A. Jangka waktunya berakhir, B. Dihentikan sebelum jangka waktunya berakhir karena sesuatu syarat tidak terpenuhi, C. Dilepaskan oleh pemegang haknya sebelum jangka waktunya berakhir, D. Dicabut untuk kepentingan umum, E. Ditelantarkan, F. Tanahnya musnah, G. Ketentuan dalam pasal 36 ayat 2. Baik, selanjutnya bagian ke-6, hak pakai. Pasal 41 ayat 1. Hak pakai adalah hak untuk menggunakan dan atau memungut hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh negara atau tanah milik orang lain yang memberi wewenang dan kewajiban yang ditentukan dalam keputusan pemberiannya oleh pejabat yang berwenang memberikannya atau dalam perjanjian dengan pemilik tanahnya yang bukan perjanjian sewa menyewa atau perjanjian pengelolaan tanah, segala sesuatu asal tidak bertentangan dengan jiwa dan ketentuan-ketentuan undang-undang ini. Ayat 2 yaitu hak pakai dapat diberikan A. selama jangka waktu yang tertentu atau selama tanahnya dipergunakan untuk keperluan yang tertentu, B. dengan cuma-cuma dengan pembayaran atau pemberian jasa berupa apapun. Ayat 3. Pemberian hak pakai tidak boleh disertai syarat-syarat yang mengandung unsur-unsur pemerasan. Pasal 42. Yang dapat mempunyai hak pakai ialah A. warga negara Indonesia, B. orang asing yang berkedudukan di Indonesia, C. badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia, D. badan hukum yang badan hukum asingnya mempunyai perwakilan di Indonesia. Pasal 43. Ayat 1. Sepanjang mengenai tanah yang dikuasai langsung oleh negara, maka hak pakai hanya dapat dialihkan kepada pihak lain dengan izin penjabat yang berwenang. Ayat 2. Ini hak pakai atas tanah milik hanya dapat dialihkan kepada pihak lain jika hal itu dimungkinkan dalam perjanjian yang bersangkutan. Selanjutnya pasal 7. Selanjutnya bagian 7, yaitu hak sewa untuk bangunan. Pasal 44. Pasal 44 ayat 1. Seseorang atau suatu badan hukum mempunyai hak sewa atas tanah apabila ia berhak mempergunakan tanah milik orang lain untuk keperluan bangunan dengan membayar kepada pemiliknya sejumlah uang sebagai sewa. Ayat 2, yaitu pembayaran uang sewa dapat dilakukan A. satu kali atau pada tiap-tiap waktu tertentu, B. sebelum atau sesudah tanahnya dipergunakan. Ayat 3. Perjanjian sewa tanah yang dimaksudkan dalam pasal ini tidak boleh disertai syarat-syarat yang mengandung unsur-unsur pemerasan. Pasal 45. Yang dapat menjadi pemegang hak sewa ialah A. warga negara Indonesia, B. orang asing yang berkedudukan di Indonesia, C. badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia, D. badan hukum asing yang mempunyai perwakilan di Indonesia. Bagian 8. Hak membuka tanah dan memungut hasil hutan. Pasal 46 ayat 1. Hak membuka tanah dan memungut hasil hutan hanya dapat dipunyai oleh warga negara Indonesia dan diatur dengan peraturan pemerintah. Ayat 2. Dengan mempergunakan hak memungut hasil hutan secara sah, tidak dengan sendirinya diperoleh hak milik atas tanah itu. Bagian 9. Hak guna air, pemeliharaan dan penangkapan ikan. Pasal 47. Hak guna air ialah hak memperoleh air untuk keperluan tertentu dan atau mengalihkan air itu di atas tanah orang lain. Ayat kedua yaitu hak guna air serta pemeliharaan dan penangkapan ikan diatur dengan peraturan pemerintah. Bagian 10. Hak guna ruang angkasa. Pasal 48 ayat 1. Hak guna ruang angkasa memberi wewenang untuk mempergunakan tenaga dan unsur-unsur dalam ruang angkasa guna usaha memelihara dan perkembangan kesuburan bumi, air, serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dan hal-hal lainnya yang bersangkutan dengan itu. Ayat kedua yaitu hak guna ruang angkasa diatur dengan peraturan pemerintah. Bagian 11. Hak-hak tanah untuk keperluan suci dan sosial. Pasal 49. Hak milik tanah, badan-badan keagamaan dan sosial sepanjang dipergunakan untuk usaha dalam bidang keagamaan dan sosial diakui dan dilindungi. Badan-badan tersebut dijamin pula akan memperoleh tanah yang cukup untuk bangunan dan usahanya dalam bidang keagamaan dan sosial. Ayat 2. Untuk keperluan peribadatan dan keperluan suci lainnya sebagai dimaksud dalam pasal 14 dapat diberikan tanah yang dikuasai langsung oleh negara dengan hak pakai. Ayat 3. Perwakafan tanah milik dilindungi dan diatur dengan peraturan pemerintah. Bagian 12. Ketentuan-ketentuan lain. Pasal 50.
Ayat 1, ketentuan-ketentuan lebih lanjut mengenai hak milik diatur dengan undang-undang. Ayat kedua yaitu ketentuan-ketentuan lebih lanjut mengenai hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, dan hak sewa untuk bangunan diatur dengan peraturan perundangan. Pasal 51. Hak tanggungan dan yang dapat dibebankan pada hak milik, hak guna usaha, dan hak guna bangunan tersebut dalam pasal 25, 33, dan 39 diatur dengan undang-undang. Bab 3. Ketentuan pidana. Pasal 52 ayat 1. Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan dalam pasal 15 dipidana dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 bulan dan atau denda setinggi-tingginya 10.000. Ayat 2. Peraturan pemerintah dan peraturan perundangan yang dimaksud dalam pasal 19, 22, 24, 26 ayat 1, 46, 47, 48, 49 ayat 3 dan ayat 50 ayat 2 dapat memberikan ancaman pidana atas pelanggaran peraturannya dengan hukuman kurungannya selama-lamanya 3 bulan dan atau denda setinggi-tingginya 10.000. Ayat 3. Tindak pidana dalam ayat 1 dan 2 pasal ini adalah pelanggaran. Bab 4. Ketentuan-ketentuan peralihan. Pasal 50 ayat 1. Hak yang bersifat sementara sebagai yang dimaksud dalam pasal 16 ayat 1 huruf H ialah hak gadai, hak usaha bagi hasil, hak menumpang, dan hak sewa tanah pertanian diatur untuk membatasi sifat-sifat yang bertentangan dengan undang-undang ini dan hak-hak tersebut diusahakan hapusnya di dalam waktu yang singkat. Ayat kedua yaitu ketentuan dalam pasal 52 ayat 2 dan 3 berlaku terhadap peraturan-peraturan yang dimaksud dalam ayat 1 pasal ini. Pasal 54. Berhubung dengan ketentuan-ketentuan dalam pasal 21 dan 26, maka jika seseorang yang di samping kewarganegaraan Indonesia-nya mempunyai kewarganegaraan Republik Rakyat Tiongkok telah menyatakan menolak kewarganegaraan Republik Rakyat Tiongkok itu yang disahkan menurut peraturan perundangan yang bersangkutan, ia dianggap hanya berkewarganegaraan Indonesia saja menurut pasal 21 ayat 1. Pasal 55 ayat 1. Hak-hak asing yang menurut ketentuan konversi pasal 1, 2, 3, 4, dan 5 dijadikan hak guna usaha dan hak guna bangunan hanya berlaku untuk sementara selama sisa waktu hak-hak tersebut dengan jangka waktu paling lama 20 tahun. Ayat kedua yaitu hak guna usaha dan hak guna bangunan hanya terbuka kemungkinannya untuk diberikan kepada badan-badan hukum yang untuk sebagian atau seluruhnya bermodal asing jika hal itu diperlukan oleh undang-undang yang mengatur pembangunan nasional semesta berencana. Pasal 56. Selama undang-undang mengenai hak milik sebagai tersebut dalam pasal 50 ayat 1 belum terbentuk, maka yang berlaku adalah ketentuan-ketentuan hukum adat setempat dan peraturan-peraturan lainnya mengenai hak atas tanah yang memberi wewenang sebagaimana atau mirip dengan yang dimaksud dalam pasal 20 sepanjang tidak bertentangan dengan jiwa dan ketentuan undang-undang ini. Pasal 57. Selama undang-undang mengenai hak tanggungan tersebut dalam pasal 51 belum berbentuk, maka yang berlaku ialah ketentuan-ketentuan mengenai hipotek tersebut dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia dan maaf sebentar. Oke, baik, kita lanjut lagi. Maaf, tadi kepotong. Pasal 57. Selama undang-undang mengenai hak tanggungan tersebut dalam pasal 51 belum berbentuk, maka yang berlaku ialah ketentuan-ketentuan mengenai hipotek tersebut dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kredit Verban tersebut dalam S1908 strip 4542 sebagai yang telah diubah dengan S1937 strip 190. Pasal 58. Selama peraturan-peraturan pelaksanaan undang-undang ini belum terbentuk, maka peraturan-peraturan baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis mengenai bumi dan air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dan hak-hak atas tanah yang ada pada mulai berlakunya undang-undang ini tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan jiwa dari ketentuan-ketentuan dalam undang-undang ini serta diberi tafsiran sesuai dengan itu. Kedua, ketentuan-ketentuan konversi. Pasal 1 ayat 1. Hak eigendom atau tanah atas tanah yang ada pada mulai berlakunya undang-undang ini sejak saat tersebut menjadi hak milik kecuali jika yang mempunyai tidak memenuhi syarat sebagai yang tersebut dalam pasal 21. Ayat 2.
hak agendom kepunyaan pemerintah negara asing yang dipergunakan untuk keperluan rumah kediaman kepala perwakilan dan gedung kedutaan. Sejak mulai berlakunya undang-undang ini menjadi hak pakai tersebut dalam pasal 41 ayat 1 yang akan berlangsung selama tanahnya dipergunakan untuk keperluan tersebut di atas. Ayat ketiga itu hak agendom kepunyaan orang asing. Seseorang warga negara yang di samping kewarganegaraan Indonesianya mempunyai kewarganegaraan asing dan badan-badan hukum yang tidak ditunjuk oleh pemerintah sebagai dimaksud dalam pasal 21 ayat 2 sejak mulai berlakunya undang-undang ini menjadi hak guna bangunan tersebut dalam pasal 35 ayat 1 dengan jangka waktu 20 tahun. Ayat 4. Jika hak agendom tersebut dalam ayat 1 pasal ini dibebani dengan hak obstal atau hak erfpak, maka hak obstal dan hak erfpak itu sejak mulai berlakunya undang-undang ini menjadi hak guna bangunan tersebut dalam pasal 35 ayat 1 yang membebani hak milik yang bersangkutan selama sisa waktu hak obstal atau hak erfpak tersebut di atas tetapi selama-lamanya 20 tahun. Ayat 5. Jika hak agendom tersebut dalam ayat 3 pasal ini dibebani dengan hak obstal atau hak erfpak, maka hubungan antara yang mempunyai hak agendom tersebut dan pemegang hak obstal atau hak erfpak selanjutnya diselesaikan menurut pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Agraria. Hak 6. Hak-hak hipotek, servitut, dan vraaggebruik dan hak-hak lain yang membebani hak agendom tetap membebani hak milik dan guna bangunan tersebut dalam ayat 1 dan ayat 3 pasal ini, sedangkan hak tersebut menjadi sesuatu hak menurut undang-undang ini. Baik, selanjutnya pasal 2. Pasal 2 ayat 1. Hak-hak atas tanah yang memberi wewenang sebagaimana atau mirip dengan hak yang dimaksud dalam pasal 20 ayat 1 seperti yang disebut dengan nama sebagai di bawah yang ada pada mulai berlakunya undang-undang ini, yaitu agraris agendom milik Yayasan Anderbani, hak atas due desa, pesini, Grand Sultan, Landerange Bezirek, Altij Duren Erfpak, hak usaha atas bekas tanah partikelir dan hak-hak lain dengan nama apapun juga yang akan ditegakkan lebih lanjut oleh Menteri Agraria. Sejak mulai berlakunya undang-undang ini, maka hak milik tersebut dalam pasal 20 ayat 1 kecuali jika yang mempunyainya tidak memenuhi syarat sebagai tersebut dalam pasal 21. Ayat 2. Hak-hak tersebut dalam ayat 1 kepunyaan orang asing warga negara yang di samping kewarganegaraannya Indonesianya mempunyai kewarganegaraan asing dan badan hukum yang tidak ditunjuk oleh pemerintah sebagai yang dimaksud dalam pasal 21 ayat 2 menjadi hak guna usaha atau hak guna bangunan sesuai dengan peruntukan air tanahnya sebagai yang ditegaskan lebih lanjut oleh Menteri Agraria. Baik, pasal 3 yaitu hak erfpak untuk perusahaan kebun besar yang ada pada mulai berlakunya undang-undang ini sejak saat tersebut menjadi hak guna usaha tersebut dalam pasal 28 ayat 1 yang akan berlangsung selama sisa waktu untuk hak erfpak tersebut tapi selama-lamanya 20 tahun. Hak erfpak untuk pertanian kecil yang ada pada mulai berlakunya undang-undang ini sejak saat tersebut hapus dan selanjutnya diselesaikan menurut ketentuan-ketentuan yang diadakan oleh Menteri Agraria. Pasal 4 ayat 1. Pemegang konkesi dan sewa untuk perusahaan kebun besar dalam jangka waktu 1 tahun sejak mulai berlakunya undang-undang ini harus mengajukan permintaan kepada Menteri Agraria agar haknya diubah menjadi hak guna usaha. Ayat 2. Jika sesudah jangka waktu tersebut lampau permintaan itu tidak diajukan, maka konsesi dan sewa yang bersangkutan berlangsung terus selama sisa waktunya, tetapi paling lama 5 tahun dan sesudah itu berakhir dengan sendirinya. Ayat ketiga yakni jika pemegang konsesi atau sewa pengajuan permintaan termaksud dalam ayat 1 pasal ini tetapi tidak bersedia menerima syarat-syarat yang ditentukan oleh Menteri Agraria ataupun permintaannya itu ditolak oleh Menteri Agraria, maka konsesi atau sewa itu berlangsung terus selama sisa waktunya, tetapi paling lama 5 tahun sesudah itu berakhir dengan sendirinya. Pasal 5. Hak obstal dan hak erfpak untuk perumahan yang ada pada mulai berlakunya undang-undang ini sejak saat tersebut menjadi hak bangunan
tersebut dalam pasal 35 ayat 1 yang berlangsung selama sisa waktu hak Obstal dan hak FPAK tersebut tetapi selama-lamanya 20 tahun. Pasal 6. Hak-hak atas tanah yang memberi wewenang sebagaimana atau mirip dengan hak dimaksud dalam pasal 41 ayat 1 seperti yang disebut dengan nama sebagai di bawah yang ada pada mulai berlakunya undang-undang ini, yaitu hak Gebrick, Grand Controller, Brookland, Ganggam Bountwick, Anggaduh, Bangkok, Lungguh, Pituas, dan hak-hak lain dengan nama apapun juga yang akan ditegaskan lebih lanjut oleh Menteri Agraria sejak mulai berlakunya undang-undang ini menjadi hak pakai tersebut dalam pasal 41 ayat 1 yang memberi wewenang dan kewajiban sebagaimana yang dipunyai oleh pemenang haknya pada mulai berlakunya undang-undang ini sepanjang tidak bertentangan dengan jiwa dan ketentuan-ketentuan undang-undang ini. Pasal 7 ayat 1 hak gogolan, pekulen atau sanggan yang bersifat tetap yang ada pada mulai berlakunya undang-undang ini menjadi hak milik tersebut pada pasal 20 ayat 1. Ayat 2 yaitu hak gogolan, pekulen dan sanggan yang tidak bersifat tetap menjadi hak pakai tersebut pada pasal 41 ayat 1 yang memberi wewenang dan kewajiban sebagian dipunyai oleh pemegang saham pada mulai berlakunya undang-undang ini. Ayat 3. Tidak ada keraguan-raguan apakah sesuatu hak golongan, pekulan atau sanggan bersifat tetap atau tidak tetap, maka Menteri Agraria yang memutuskan. Pasal 8 ayat 1. Terhadap hak guna bangunan tersebut pada pasal 1 ayat 3 dan 4, pasal 2 ayat 2 dan pasal 5 berlaku ketentuan dalam pasal 36 ayat 2. Ayat 2 yakni terhadap hak guna usaha tersebut pada pasal 2 ayat 2, pasal 3 ayat 1 dan 2 dan pasal 4 ayat 1 berlaku ketentuan dalam pasal 30 ayat 2. Pasal 9. Hal-hal yang perlu untuk menyelenggarakan ketentuan-ketentuan dalam pasal-pasal di atas diatur lebih lanjut oleh Menteri Agraria. Ketiga, perubahan susunan pemerintahan desa untuk menyelenggarakan perombakan hukum agraria menurut undang-undang ini akan diatur sendiri. Keempat, A. Hak-hak dan wewenang-wewenang atas bumi dan air dari swapraja atau bekas swapraja yang masih ada pada waktu mulai berlakunya undang-undang ini hapus dan beralih kepada negara. B. Hal-hal yang bersangkutan dengan ketentuan-ketentuan dalam huruf A di atas diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Kelima, undang-undang ini dapat disebut Undang-Undang Pokok Agraria dan mulai berlaku pada tanggal diundangkan agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penempatan dan lembaran negara Republik Indonesia. Itulah tadi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960. Sekian penjelasan dari saya. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.